Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap seluruh siswa kelas 9, selamat bertemu kembali untuk pembelajaran matematika. Karena ini masih belum memungkinkan untuk tatap muka, kita masih pembelajaran jarak jauh. Kita telah belajar ada PJJ ketiga, di mana siswa telah mempelajari tentang bentuk baku dan ada tagihan mengerjakan soal. Saya ingatkan untuk siswa yang belum mengerjakan tugas baik PJJ 2 maupun 3 segera menyusul supaya tidak ketinggalan. Dikerjakan pada buku, kemudian difoto dan dikirim pada guru yang bersangkutan melalui WhatsApp atau WA. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari berkah. Bagian E, bentuk akar. Nomor 1, bentuk-bentuk akar. Akar kuadrat dari A sama dengan P. Berarti P kali P sama dengan A. Dengan A bilangan real positif. Sedangkan untuk akar pangkat 3 dari A adalah Q. Ini berarti Q kali Q kali Q sama dengan A. Begitu ya. Kalau misalnya masih belum paham, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan bagi siswa yang belum bisa memahami, nanti bisa bertanya pada guru melalui chatting di WhatsApp. Boleh soal-soal ditampilkan di grup agar yang lain ikut membantu menjawab. Kita lanjutkan. Ini cukup mudah dipahami ya. Nomor 2, sifat-sifat dan operasi bentuk akar. Bentuk akar pada bilangan bulat positif mempunyai beberapa sifat. Masing-masing sifat berkaitan dengan operasi hitung aljabar. Perhatikan sifat berikut. Yang A, akar kuadrat A kali akar kuadrat A sama dengan A. Kalau misalnya memahami ini kesulitan, boleh digunakan angka. Siswa sudah hafal, sudah ngerti kalau akar kuadrat dari 9 kan 3. Kali akar kuadrat dari 9 juga 3. Berarti kan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi akar kuadrat dari 9 kali akar kuadrat dari 9 pasti sama dengan 9. Kalau misalnya kita ambil contoh yang lain, akar kuadrat dari 25 kali akar kuadrat dari 25 pasti 25, karena A-nya dipakai 25. Begitu kalau memahami secara lebih sederhana. Sekarang yang B, A kali B akar kuadrat C sama dengan AB, tinggal A kalikan B saja kan AB. Kemudian akar kuadrat C langsung mengikuti. Kemudian yang C, akar kuadrat dari A kali B sama dengan, nah di sini untuk memahami bahasa mudahnya, berarti akar kuadrat ini miliknya A juga miliknya B. Maka tinggal akar kuadrat A kali akar kuadrat B. Mudah ya? Oke, lanjut yang B, yang D. Akar A akar kuadrat B kali C akar kuadrat D. Yang bilangan A kalikan C, AC. Kemudian B ini punya akar kuadrat, D juga punya, tinggal akar kuadrat B, D. Ini kebalikan dari yang ini. Akar kuadrat dari A kali B kan akar sama dengan akar kuadrat A kali akar kuadrat B. Nah ini dibalik, akar kuadrat B kali akar kuadrat D berarti ya akar kuadrat dari B, D. Begitu. Kita lihat yang berikutnya. Untuk yang C, yang E ya. Oke, E tadi yang C sudah cukup jelas. Kita kembangkan lagi. E, A akar kuadrat C ditambah B akar kuadrat C. Nah ini hati-hati, ini ada penambahan. Nah akar kuadrat C juga akar kuadrat C. Jadi ibaratnya akar kuadrat C itu punya A bilangan dan punya B bilangan. Maka tinggal tambahkan saja A dan B-nya. Dalam kurung A ditambah B kali akar kuadrat C.
Nah, kalau pengurangan, ya demikian juga. Tinggal A dikurangi B dalam kurung ya, kali akar kuadrat C. Nanti akan kita bahas ke contoh soal berikutnya dan ada latihan soal. Kemudian akar kuadrat A dibagi atau per akar kuadrat B sama dengan akar kuadrat, jadi satu aja total A per B. Ini tolong untuk rangkuman ini dihafalkan, dipahami baik-baik untuk diterapkan dalam setiap perhitungan. Contoh A, akar kuadrat 2 kali akar kuadrat 2 sama dengan 2. Ingat tadi ya, di atas sudah ada 4 kali 3 akar kuadrat 2, tinggal 4 kali 3, 12 akar kuadrat 2. Kemudian akar kuadrat dari 4 kali 3, hitung aja 4 kali 3, 12 ya. Atau dengan cara begini, akar ini milik berdua, jadi akar 4 kali akar 3. Kemudian akar kuadrat dari 4 kan 2. Berarti 2 kali akar 3, 2 akar 3. Mudah ya? Oke, ini ada di halaman 10. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Jangan lupa kalau misalnya penjelasan ini masih perlu bagi siswa atau belum jelas, bisa di pause video ini kemudian di setel lagi. Yang D, 2 akar kuadrat dari 3 kali 5 akar kuadrat dari 4. Ingat contoh di atas tadi, 2 kalikan 5. Ini 25 ketemu 10. Kemudian akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 4. Jadi sama dengan 3 kali 4 di akar ya. Sama dengan akar kuadrat dari 12. Maka menjadi 10 akar kuadrat 12. Nah, kemudian dipecah lagi. Ingat 12 itu kan sama dengan akar 4 kali akar 3. Kita tahu akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Berarti 10 kali 2 kali akar 3 menjadi 20 akar 3. Ini cukup mudah. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya. 4 akar kuadrat dari 3 ditambah 2 akar kuadrat 3. Ini bilangan akarnya sama, tinggal 4 ditambah 2, 6 akar 3. Oke. Kalau dikurangi, tinggal 4 kurangi 2, 2 akar 3. Udah. Terus untuk ini, yang G, akar kuadrat dari 25 per 49. Sama dengan akar kuadrat dari 25 per akar kuadrat dari 49. Akar kuadrat dari 25 kan 5. Kalau 49, 7. Selesai. Oke, lanjut untuk nomor 3. Menyederhanakan bentuk akar. Suatu bentuk akar dinamakan sederhana jika bilangan yang terdapat di dalam tanda akar tersebut tidak mempunyai faktor kuadrat sempurna. Contoh, akar kuadrat dari 8 sama dengan akar kuadrat dari 8 itu kan sama, boleh ditulis sama dengan 4 kali 2. Berarti sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar kuadrat dari 4 kan 2. Jadi 2 kali akar 2, 2 akar 2. Oke. Sekarang akar pangkat 3 dari 81. Akar pangkat 3, 81-nya dipilih 27 kali 3. Kenapa dipilih 27? Karena 27 itu bisa dihitung akar pangkat 3-nya. Terus ini berarti 27 kali 3. Ingat, kalau akar pangkat 3 itu sama saja dengan dipangkatkan dengan 1/3. Ini ada pada PJJ sebelumnya. Kemudian pangkat 1/3 itu miliknya 27 juga miliknya 3. Maka 27 pangkat 1/3 kali 3 pangkat 1/3. Nah, untuk 27 pangkat 1/3 sama saja dengan akar pangkat 3 dari 27. Kita tahu akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kenapa 3? Karena kalau 3 dikalikan 3 sama dengan 27. Berarti ini hasilnya tadi 3. Nah, sisanya ini 3 ya.
Ini 3 kali 3 akar pangkat 3 dari 3. Oke. 3 kali akar pangkat 3 dari 3. Lanjut. Yang C, akar kuadrat dari 48. Nah, 48 ini kita ganti menjadi 16 kali 3. 16 kali 3 kan 48. Terus akar kuadrat dari 16 kali akar 3. Akar kuadrat dari 16 ketemu 4. Kali akar 3 masih utuh, berarti 4 akar 3. Oke, lanjut. Mudah ya. Akar kuadrat dari 75. 75 diubah jadi 25 kali 3. Sama dengan akar kuadrat dari 25 kali akar 3. Berarti 5 akar 3. Terus 4 akar kuadrat dari 30 kali 2 akar 3. Ingat, 4 kali 2 8. Kemudian akar kuadrat dari 30 kali 3 akar kuadrat dari 90. Lanjut, berarti 8 akar kuadrat dari 90. 90-nya diubah jadi 9 kali 10. Akar dari 9 kan 3. Nah, ini dapat hitung nih. Sehingga sama dengan 8 akar kuadrat dari 9 kali akar 10. 8-nya masih utuh, akar kuadrat dari 9 ketemu 3, akar 10-nya masih utuh, tidak dapat dihitung. Menjadi 8 kali 3, 24 akar 3. Gitu, lanjut. Udah, asal kita santai, serius insya Allah bisa. Nomor berikutnya, bagian F. 15 akar 300 dibagi 3 akar kuadrat dari 5. 15 dibagi 3 ketemu 5. 300 dibagi 5 ketemu 60. Sehingga menjadi 5 akar kuadrat dari 60. 60-nya diubah jadi 4 kali 15. Kenapa tidak diubah jadi 6 kali 10? Karena kalau dipakai 6, akar 6 kan kita kesulitan. Akar 10 juga kesulitan. Makanya dipilih yang 4 kali 15. Akar kuadrat dari 4 ketemu kan 2. 2 kali 5, 10. Sisanya akar dari 16. Oke? Udah. Alhamdulillah bisa diikuti. Sekarang yang keempat. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Sifat yang pertama. A per akar kuadrat B sama dengan A per akar B. Jadi kalau ini dibagi dengan akar kuadrat B, maka dikalikan akar kuadrat B per akar kuadrat B. Kenapa dipilih sama ini? Karena akar kuadrat B per akar kuadrat B kan sama dengan 1. Jadi ini tidak akan berubah nilainya kalau kita kalikan 1. Sementara satunya diubah menjadi akar kuadrat B kali per akar kuadrat B. Maka menjadi A per B, karena ini ya, coba lihat. Akar kuadrat B kali akar kuadrat B kan B. Menjadi A per B kali akar kuadrat B. Sehingga menjadi A per B kali akar kuadrat B. Oke, nanti akan lebih jelas kalau dengan angka. Berikutnya, A per B plus akar kuadrat C. Sama dengan ini masih utuh. Kemudian dikalikan dengan 1. Satunya diubah menjadi B min akar kuadrat C per B min akar kuadrat C. Ini kan nilainya 1. Pembilangnya sama dengan penyebutnya kan nilainya 1. Kenapa dipilih min? Karena kalau di sini plus, maka di sini pilih min atau negatif, ini min. Sehingga hasilnya ingat A kali. Yang atas pembilangnya A kali B min akar C per yang bawah B plus akar kuadrat C kali B min akar kuadrat C. Di pelajaran kelas 2 ada kalau B plus akar kuadrat C kali B min akar kuadrat C maka sama dengan B kali B kuadrat. Kemudian karena ini plus kali min berarti min. Kemudian akar kuadrat C kali akar kuadrat C adalah C.
Terus kali yang atas, ini menjadi A per, pembilangnya dari ini ya, kali B min akar kuadrat C yang ini. Yang bawah kan sudah dihitung dengan ini, penyebut dengan penyebut. Nah, sisanya yang pembilang kali pembilang. Ini pembilang kali pembilang. Lanjut, ini akan lebih paham kalau ada contoh soal. Kita ambil contoh ini. Contoh, 5 per akar kuadrat 3. Nah, 5-nya per akar kuadrat 3 masih utuh. Karena ini per akar 3, maka dibagi akar 3 per akar 3. Ini kan 1. Kemudian akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3 ketemu 3. 5-nya masih utuh, 5 per 3 kali akar kuadrat 3. Oke. Nomor berikutnya. Nomor 2. 2 per 3 ditambah akar kuadrat 5. Sama dengan ini masih utuh, kali dengan 1, tetapi diubah sama dengan persis penyebut ini, tetapi dipilih yang min. Lawannya kalau ini plus, maka min. Nanti kalau nanti ketemu ini min, kita pilih yang plus. Oke. Kemudian, ingat tadi, 3 kali 3, 3 kuadrat, plus kali min, akar kuadrat 5 kali akar kuadrat 5, 5. Yang bawah selesai ya. Tinggal yang atas 2 kali 3 min akar kuadrat 5. Nah, ini 2 kali dalam kurung 3 min akar kuadrat 5. Terus dihitung, awas, ngitungnya hati-hati. Kalau yang bawah dulu. 3 kuadrat kan 9, dikurangi 5, 4. Oke. Kemudian ini atasnya masih utuh. Kemudian kita lihat, awas ini, 2 per 4. 2 dibagi 2 ketemu 1. 4 dibagi 2 ketemu 2, jadi setengah, kemudian kali 3 dikurangi akar kuadrat 5. Atau sama dengan 3 min atau dikurangi akar kuadrat 5 per 2. Karena ini kan setengah. Ditutup aja ke atas, pembilangnya adalah 3 min akar kuadrat 5 per 2. Oke, cukup paham ya ini? Oke. Nah, centang ini. Nah, udah. Yang nomor 3, 13 per 4 dikurangi akar 3. Ini masih utuh. Kali, ingat tadi ini min, maka persis dipilih yang plus. Lawannya ya. Plus lawannya min, min lawannya plus. Terus, saya hitung yang bawah dulu ya. 4 kali 4, 4 kuadrat. Akar min kali plus min. Akar kuadrat 3 kali akar kuadrat 3, 3. Kemudian yang atas 13 kali dalam kurung 4 ditambah akar 3. Lanjut. Kemudian kita lihat 4 kuadrat 16 dikurangi 3, 13. Oke. Yang atas masih utuh, 13 kali ini. Terus 13 dibagi 13, 1. 13 dibagi 13, 1. Atau 13 dibagi 13 ketemu 1. Udah saya ditulis. Sisanya tinggal 4 plus akar 3. 4 plus akar 3. Mudah. Oke. Lanjut. Untuk itu PJJ ketiga sampai di sini selesai. Kemudian untuk menguji siswa, silahkan buka di halaman 12. Ada latihan soal. Ini judulnya latihan siswa, bagi siswa, latihan bagi siswa. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang nomor 1, ubahlah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat pecahan, kemudian hitung nilainya. Disuruh menghitung nilainya. Oke, ini ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dikerjakan pada buku khusus untuk latihan. Nanti suatu saat nanti pada saat pertemuan PKM ya, PTM, pembelajaran tatap muka. Setelah PPKM ini berakhir, kita akan tatap muka. Kemudian Bapak Ibu guru akan mengecek buku pekerjaan siswa meskipun sudah dikirim melalui WhatsApp. Jadi punya arsip. Kemudian ada kegiatan siswa, silakan dicoba di halaman 13. Ini silakan dicoba
coba ada tugas rumah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Jadi untuk PJJ kali ini ada tugas 5 soal dan 5 soal. Selamat mengerjakan tugas pada buku, kemudian jangan lupa difoto dan dikirim pada WhatsApp. Bagi siswa yang masih kesulitan, silahkan bertanya pada Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk PJJ berikutnya, kita akan mengadakan tes rangkuman atau tes kompetensi bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar keseluruhan. Nanti kita gunakan linknya akan di-share oleh Bapak Ibu Guru. Jangan lupa untuk rangkuman materi ini silakan dibaca. Ini hanya rangkuman yang telah kita pelajari supaya lebih menguasai. Demikian, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Marilah untuk PJJ kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.